Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali mengawali pekan kita pada kesempatan hari ini yang seharusnya mengisi materi ini adalah Al-Ustadz Dendi, karena beliau ada kegiatannya dekat Bu ya di sini di multimedia, tetapi memang itu tidak bisa ditinggalkan, jadi saya yang menggantikan gitu Bu ya untuk sementara waktu. Saya sudah tanya ke Ustadz Dendi materinya sekarang apaan kan gitu Bu ya, katanya Al-Qadar ya Bu ya. Baik. Nah di sini kita sambil koreksi sama-sama karena ini saya membuat modulnya ngedadak Bu ya, bikin modulnya ngedadak. Jadi nanti sambil jalan aja, kalau harus ada dikoreksi nanti tinggal dikoreksi saja ya lewat tangan. Baik, kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu boleh buka mushafnya atau boleh membaca di lembaran ini juga boleh ya. Ini cukup jelas, tapi kalau kurang jelas silahkan buka mushafnya gitu Bu ya. Baik, pertama kita akan fokus pada bacaan surahnya ya, bacaan surahnya. Saya Allahu alam apakah ini sampai satu pertemuan ya dalam untuk bahas 5 ayat ini, tapi kita ini saja. Nanti insya Allah nanti akan diulang lagi oleh Ustadz Dendi ya Bu ya. Nah, karena ini saya hanya sekadar menggantikan ya. Jadi bukan berarti menggantikan materinya juga, enggak. Materinya tetap nanti dari Ustadz Dendi yang sifatnya nanti menyempurnakan gitu ya. Baik, kita fokus pada ayatnya, pada surahnya. Baik, kita talqin saja Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik ya. Cukup 2 repetisi saja Bu ya, karena ini pembahasannya lumayan banyak ya Bu ya. Ditambah juga surat, mangga silakan Bu, surat Al-Qadr ini termasuk surat yang masyhur, yang sudah akrab dengan kita ya Pak ya. Nah baik, kita akan bedah hukum tajwidnya Ibu ya. Kita akan bedah dulu hukum tajwidnya ya, per ayat. Ayat pertama ya, kita memulai dengan inna ya Bu ya. Nah, inna, kalau yang saya pelajari, ketika kita masuk gunnah musyaddah atau huruf nun yang ada syaddahnya itu ya Bu ya. Nah itu gunnah musyaddadah itu dia tidak boleh naber, tidak boleh masuknya itu dengan hentakan. Inna, nah itu. Kalau yang saya pelajari, tentunya mungkin ada perspektif atau pendapat yang berbeda. Maka itu jangan dijadikan permasalahan, ya Bu ya. Jadi artinya kalau misalkan ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini harusnya A, yang ini harusnya B, kita harus pakai yang mana? Boleh pakai dua-duanya dengan catatan harus dengan ilmunya, jangan tuturut munding, harus tahu alasannya kenapa. Itu yang dimaksud dengan ilmunya. Sehingga nanti kalau misalkan ada murid atau anak atau siapapun yang menjelaskan kenapa ini dibaca seperti ini, ya saya mengikutin aja, enggak, harus dipelajari. Ya Bu ya, harus dipelajari alasannya. Gitu ya. Nah, kalau yang saya pelajari, ketika kita masuk pada huruf nun atau huruf mim yang bersyaddah, itu tidak boleh ada hentakan. Jadi lembut masuknya. Inna, enggak kayak gitu ya. Nah, inna. Nah, di situ setiap Bapak Ibu, setiap ada gunnah, setiap ada ikhfa, itu tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh rurusuhan ya. Di situ harus olah dulu nafasnya. Oh, ini walaupun ayatnya pendek tapi ada gunnah, ada ikhfa gitu ya, yang mana bacaan itu harus didengung. Kalau didengung otomatis ada nafas yang harus disiapkan gitu Bu ya. Oke. Inna. Nah, di situ inna ketemu apa? Ketemu apa? Hamzah atau alif? Hamzah atau alif? Hamzah atau alif? Nun mati menghadapi alif, kemudian menghadapi apa? Hamzah. Harus jelas ya. Di sini kan tadi pertanyaannya apa? Nun itu menghadapi apa? Hamzah. Maka karena astagfirullah, nun itu menghadapi alif. Maka karena menghadapi alif, dia harus dibaca panjang. Kalau tadi kan pembahasannya kan gunnah dulu ya, belum ke mad ya Bu ya. Nah, saya tanyakan di situ nun menghadapi apa? Alif, maka harus dibaca panjang. Yang itu semuanya disebut apa hukumnya?
mad tabi'i dulu. Gitu kan belum ketemu dengan hamzah itu. Ya Bu ya. Bertemu dengan menjadi hukumnya menjadi apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i di situ bertemu dengan apa? Baru bertemu dengan hamzah, maka dia berubah hukumnya. Jadi mad jaiz apa? Mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu, Padwi itu jatuh Padwi. Ya mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Berapa dibaca panjangnya? 2 sampai 5. Ada juga pendapatnya 2 sampai 6. Mana ambil aja semuanya, benar. Ya, tetapi kata Imam Jarkashi itu kalau misalkan ada opsional maka pilihlah. Kalau ada opsional dan kita memungkinkan untuk melakukannya maka pilihlah yang terbanyak. Tapi kalau misalkan kita lagi sesak napasnya ya jangan. Ya gitu Bu ya. Tapi kalau kita lagi sehat, lagi santai, maka pilih opsinya yang paling banyak harokatnya. Gitu. Jangan jadi jangan dibaca 2, jangan dibaca 4, jangan dibaca ini, tapi baca 6. Gitu ya, baca yang paling banyak panjangnya. Ya, kemudian dari inna kemudian bertemu dengan hamzah, di situ hamzah bertemu apa Bu? Nun sukun atau nun sakinah. Nun sakinahnya bertemu dengan apa? Zai. Zai itu adalah huruf ikhfa hakiki, bukan ikhfa sapawi ya, beda lagi ya. Kalau ikhfa sapawi itu hukum apa? Mim, ya, hukum mim. Ini sementara kita masih di nun. Nah, maka di situ dibacanya adalah disamarkan, selain disamar juga dia harus didengung. Ya, tidak cukup hanya sekedar disamar. Misalkan inna anzalna, enggak. Dia harus didengung dulu. Inna anzalna gitu ya. Nah, harus tenang bacanya. Inna anzalnahu fi. Nah, gitu ya. Kemudian anzalnahu. Nah, kemudian ketemu apa? Nahu. Kemudian kita ke al-qadar dulu. Ya, kita ke al-qadar. Ya, al-qadar di situ qalqalah apa, Bu? Qalqalah sugro Bu ya. Nah, qalqalah sugro, huruf dal berharokat sukun di tengah pengucapan kata atau dibaca memantulnya tipis. Apa Bu bedanya kubro dengan sugro? Apa? Sukun asli, kalau sugro asli. Kalau nanti asli. Terus? Yang pasti di tengah-tengah kalimat biasanya gitu. Yang simpel aja deh. Yang simpel aja deh. Sugro, kubro. Ya, kita pilih penjelasan yang lebih gampang saja. Ya, kalau sugro itu dia di tengah bacaan. Kalau ini di akhir bacaan. Ustaz, kenapa enggak pilih di akhir ayat atau di tengah ayat? Enggak. Atau kenapa enggak di akhir kata atau di tengah kata? Karena kalau bahasanya kita ngejarnya kata, kita enggak selalu berhenti di kata itu, Pak. Gitu. Ya, walaupun misalkan gini. Ya, walaupun kayak gini. Likal kitabu la raiba fi. Kalau kita menghentikan bacaan di sini, ya Bu ya,
Itu asalnya qalqalah bukan Bu? Bukan. Tapi kalau kita menghentikan bacaan di situ, itu otomatis jadi qalqalah. Dzalikal kitab. Maka di situ dia pantulannya harus tebal, ya. Nah, kenapa harus tebal? Karena di akhir bacaan. Tapi kalau misalkan saya ini matikan ini nih, kemudian saya ganti diksinya di tengah atau di akhir kata. Jadi setiap ada huruf ba mati di akhir kata, maka dia dibaca tebal. Kalau saya ini misal ya, kalau saya ini matikan, kemudian saya baca langsung semuanya, apakah masih tebal atau tidak Bu? Enggak, karena dia jadi sugro akhirnya. Gitu, ya. Yang tadinya kalau misalkan saya menghentikan bacaan di sini, dzalikal kitab, gitu ya. Tapi kalau misalkan saya lanjutkan, misal ini misal loh ya, ini dimatiin. Kita cari contohnya yang gampang aja deh, gitu ya. Maksudnya gampang nyarinya, kalau sengaja nyari lagi apa ya gitu, sok ngedadak lupa ya. Nah, kita misalkan akan mewasolkan bacaan dari sini ke sini. Dzalikal kitab, jadi susah Bu ya. Dzalikal kitab la raiba. Nah gitu maksudnya. Yang tadinya tebal itu jadi tipis. Kira-kira apa Bu ya contohnya yang gampang Bu ya? Oh iya, lam yalid walam yulad. Mungkin Ustaz supaya tidak bingung, jadi kalau sugro itu yang matinya asal, jadi kalau kubro yang dimatikan, yang tadinya ada harkatnya dimatikan, jadi enggak pusing enggak ini Bu? Gini. Kalau gini ya. Kalau sugro mati sendiri, kalau kubro yang dimatikan. Kalau kubro yang dimatikan. Ya. Oh iya. Wallahu ahadu. Wallahu ahad. Nah itu berarti kubro. Itu kubro. Ya karena tadinya huruf hidup dimatikan. Jadi kalau kubro itu huruf hidup yang dimatikan. Bacanya kalau sugro yang mati sendiri. Yang dari tadinya, yang asli asal. Berarti kalau yang ini sugro. Ini sugro, ini juga sugro. Kubro. Ya boleh. Pokoknya gini, setiap huruf qalqalah walaupun dia misalkan hidup aslinya, tapi kalau dibaca di akhir kata, di akhir bacaan maksudnya, maka dia setiap huruf yang berada di akhir bacaan itu semuanya disukunkan. Kan gitu Bu ya? Bener kan? Nah, berarti kalau misalkan huruf qalqalah bertepatan dengan huruf qalqalah, maka dia akan keluar sifat qalqalahnya. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan yang saya jelaskan adalah perbedaan antara sugro dengan kubro, entah apapun itu, misalkan gitu ya, memang nggak mungkin huruf hidup, misalkan ya, kita mewasol itu kita mematikan, misalkan ya, nggak mungkin kayak tadi nih, dzalikal kitab la raiba, itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin, itu hanya contoh iseng sajalah mungkin ya, sebelum kita dapat yang ini gitu ya. Nah gitu, itu tuh nggak mungkin terjadi. Tapi kalau misalkan kita mewakafkan bacaan itu mungkin saja terjadi. Dzalikal kitab, mungkin saja. Kenapa? Misalkan mohon maaf, misalkan ada terkena penyakit tertentu atau sakit tertentu sehingga napas kita pendek, kita bacanya seperti itu boleh. Kan gitu Bu ya. Nah contohnya di sini. Soalnya begini Bu, ada penjelasan terutama di kampung-kampung Bu Icah ya, di kampung-kampung kayak gitu. Pokoknya mau qalqalah sugro mah yaitu qalqalah yang dia tuh di tengah kalimat. Kubro itu di akhir kalimat. Menurut saya itu nggak tepat, karena kita kalau misalkan bahasanya itu di akhir kalimat, kita bisa kok melanjutkan bacaan itu gitu ke kalimat yang lain tanpa berjeda nafas ya Bu ya, betul nggak? Nah maka saya ubah diksinya dari kalimat ke bacaan. Ya kalau misalkan tadi konteksnya di akhir kalimat itu apa Bu? Kita jangan membayangkan Ibu kalimat itu ini Ibu Budi, bukan. Kalimat di sini adalah kalimat bahasa Arab.
Bukan kalimat bahasa Indonesia ya. Kalimatun itu apa, Bu? Kata. Ya, jadi kita bayangkan di tengah kalimat. Kalimat itu bukan ini Ibu Budi, tapi Budi ini Ibu gitu. Nah, itu kalimat itunya gitu ya. Nah, jadi bukan kalimat lah, mungkin kalimah gitu. Ya, di tengah kalimah. Nah, kalau misalkan konteksnya di akhir kalimah itu adalah qalqalah kubro, maka dia akan jadi qalqalah kubro. Karena apa? Karena dia di akhir kata. Gitu ya. Tapi kalau kita ganti di tengah kalimatnya dengan di tengah bacaan, maka dia akan jadi sugro. Gitu. Jadi nggak bisa dia lam yalid walam yulad. Pernah nggak dengar baca yang seperti itu, Bu? Sering. Karena apa? Karena dia pemahamannya ini. Kan salah paham itu bisa salah tindakan loh, Bu. Gitu ya. Maka di sini kita tipiskan dulu di sini ya, kemudian kita tebalkan di sini. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Gitu. Bukan lam yalid walam yulad. Akhirnya apa? Yang pertama dia dibaca tebal, yang kedua kemudian dia ada saktahnya di sini. Ibu tahu saktah? Menghentikan suara tanpa memutuskan nafas. Lam yalid walam, ada nggak saktahnya di situ? Ada. Nah, maka saya tuh ingin mengubah maksudnya ya bahasa-bahasa yang ini tuh bisa salah paham loh gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi, Bu ya. Saya kira kalau untuk qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu sudah paham. Tinggal nanti mungkin di sini saya berpesan ketika Ibu dan Bapak nanti mengajarkan ke itu supaya memberikan diksi yang tepat gitu, Bu ya. Seperti ini misalkan contoh lagi ya, tentang istilah hak kecil hak besar ya. Hak kecil hak besar, kemudian sin kecil sin besar, itu mungkin untuk grade tertentu untuk memudahkan boleh, tetapi harus ditutup lagi. Setelah kita menggali itu harus dikubur lagi, harus diklarifikasi bahwasanya istilah hak besar, hak kecil, sin besar, sin kecil itu nggak ada sebetulnya. Yang ada adalah ha. Karena ada diksi besarnya, akhirnya ha. Ya. Nah, kemudian karena ada sin kecil, sin besar, sin kecil, sa, sin besar, sya. Karena besar, akhirnya hentakannya harus besar enggak, gitu. Nah, seperti itu gitu, Bu ya. Oke, kita ini dulu, Bu ya. Kita lanjutkan. Tadi mana al-qadar, Ibu ya? Oke. Qalqalah apa di situ? Sugro, huruf dal berharokat sukun di tengah pengucapan kata atau di tengah bacaan. Dibaca memantul tipis. Huruf ro ya, huruf ro sugro sukun di akhir ayat karena diwakafkan. Huruf ro menjadi sukun dan dibaca tafkhim tebal ya, karena huruf sebelumnya dal berharokat sukun dan didahului harokat fathah. Gitu, karena didahului harokat fathah maka ro-nya ini jadi tebal. Maka seperti ini, Bu. Ini agak ini, Bu ya. Ibu, Lailatul Qadr atau Lailatul Qadr? Qadr atau Qadr? Gini ya. Coba. Qadr ya. Atau qadr. Ada e-nya nggak, Bu, di situ? Nah ya, jadi jangan ya, seperti ada tapi itu pantulan daripada huruf dalnya itu, Bu ya. Nah, huruf dalnya itu, dan huruf dalnya itu juga tidak tebal karena itu sugro ya, Bu ya. Jadi jangan sampai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar ya. Qadar,
qadr, ya. Jadi Ibu ada bunyi huruf, ya, bunyi huruf. Ini adalah huruf D, ini huruf dal. Ini huruf R, ini huruf ra, ya. Ini huruf apa, Bu? Bunyinya kayak gimana? Enggak, bukan. Ya, Bu, ya, bukan R, enggak, bukan, tapi bukan bunyi huruf ini itu bukan ro, bukan ri, bukan ru, bukan enggak. Tapi langsung aja digetarkan. Enggak ada R-nya, enggak ada enggak, tapi coba. Ya. Nah, sekarang kita ke bunyi huruf ini. Ini namanya huruf apa, Bu? Namanya dal. Bunyinya gimana? Bukan, namanya dal mah. Ya, bunyinya itu adalah bukan ad, enggak. Bukan ad. Langsung saja, Bu, gini. Langsung saja. Coba makhraj huruf dal itu di mana? Torful lisan, kemana itu torful lisannya? Ke gigi, ya. Ke gigi atau ke gusi? Ke gigi. Awas, bukan ke gusi, enggak. Bukan Sayyidina Muhammad, tapi Sayyidina Muhammad. Ya, ke gigi, bukan ke gusi, bukan. Maka cara membunyikan huruf dal itu enggak harus pakai ancang-ancang. Ancang-ancangnya apa? Ad, enggak. Langsung saja tempel ke lidahnya. Karena huruf dal ini punya pantulan, ya, Bu, ya, punya sifat qalqalah, maka ini kata Syekh Husni, Bu, ya. Tidak ada huruf yang menahan nafas. Ya, Bu, ya. Tidak ada satu huruf pun yang menahan nafas kecuali satu. Hamzah. Berarti huruf yang lain tidak boleh menahan nafas. Usah dari huruf da kan kalau kita tahan huruf dal, iya, tapi setelah ditahan dia keluarkan lagi. Huruf ba, huruf jim, ya, Bu, ya, nggak ada yang menahan selamanya kecuali huruf hamzah. Coba bunyi huruf hamzah gimana, Bu? Enggak, itu kalau udah kena itu. Nih, Bu, ya, bunyi huruf hamzah Pak Dwi, ya. Nah, itu. Coba kalau kita kuat nggak, tahan aja 1 menit aja huruf hamzah, nggak akan kuat. Ini saya lagi ngucapin huruf hamzah ini, Bu. Nah, nggak akan kedengaran kecuali kita kasih minta bantuan ke huruf lain. Maka suka disebut ba, bi, bu, ba. Nah, gitu. Ba, rem itu pas kita ngerem itu adalah huruf hamzah bunyinya. Namanya hamzah, bunyinya namanya ba, huruf ba, bunyinya b. Karena dia ada qalqalah kan, ya. B. Nah, kita kembali ke sini, ya. Ini bunyinya gimana tadi, Bu? Awas jangan dak sama ad lagi, enggak. Tapi kita langsung tempel lidah kita tanpa bunyi, tanpa ancang-ancang. Ya, berarti apa? Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Ya, jangan Lailatul Qadr. Udah tahu itu teh sugro Qadr, ya. Maka Lailatul Qadr. Ya. Lailatul Qadr. Ya, jadi Qad, lepaskan dulu, kasih haknya dulu yang ke qalqalahnya. Qad. Jadi jangan dikoderin gitu. Ya, gitu, ya. Sudah paham, Ibu, ya? Oke, baik. Kita baca ayat.
Ya, karena itu mungkin harus pembiasaan Bu, memang kayak kadang seperti itu. Saya juga memang sulit sih Bu untuk mengubah. Saya dulu Pak Dwi itu dulu Bu, saya mengucapkan huruf shad itu dengan mencucu. Dengan manyun. Ya, misalkan ihdinas, harus manyun dulu waktu belajar di pesantren itu kayak gitu. Ihdinas, kemudian huruf to. Ya, huruf to itu ketika di pesantren saya belajarnya itu untuk ke apa Bu, apa namanya tuh? Lidah itu ke gigi geraham. Ya, ihdinas siratal. Iya, ihdinas siratal mustaqim itu untuk menjangkau gigi geraham dengan gigi dengan lidah torfulisan ini, itu harus ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kan belajar kemudian qadarullah di Pusdai ketemu dengan Syekh Husni. Syekh Husni juga sama, satu alma mater dengan saya di situ, belajarnya kayak gitu. Syekh Husni kemudian bertemu dengan ajengan Syahid almarhum Al-Falah. Dibandingkan sama Syekh Husni, oh ternyata ajengan Syahid ini sanadnya itu lebih panjang, lebih benar, lebih jelas. Sedangkan ketika guru di pesantren itu gak jelas sanadnya. Yang jelas itu ustadz aja gitu. Yang dipilih sama pesantren kan nggak tahu ya Bu ya. Ustadz itu belajar di mana kan nggak tahu. Bukan kita menyalahkan dia, enggak, tetapi kita di situ sifatnya apa Bu? Kalau di Muhammadiyah ada yang namanya tarjih. Ibu tahu tarjih? Tarjih itu menimbang mana yang lebih kuat, mana yang lebih bisa dipercaya, atau mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira mana yang kita pilih Bu? Ajengan Syahid jelas. Pesantrennya fokus Al-Quran kan gitu Bu ya. Kemudian beliau kuliahnya di mana? Syekh Husni juga belajarnya di Azhar kan gitu ya. Kemudian di sana juga ketemu dengan guru-gurunya memang bersanad. Ya makanya saya di situ ya udah deh, saya pilih Syekh Husni aja. Itu sulit mengubah yang tadinya ihdinas itu benar-benar manyun Bu. Ihdinas siratal itu saya masih ingat. Coba bibirnya harus mencucu. Ihdinas mencucu bismillah. Mencucu. Mencucu teh manyun, maksudnya teh bahasa Jawa, enggak tahu Bu ya. Ihdinas siratal. Nah, ternyata kata Syekh Husni enggak boleh. Yang boleh manyun itu cuma satu aja, huruf wawu aja. Ya gitu, huruf yang lainnya nggak boleh. Nah gitu Bu ya, kita ke ayat yang pertama, kita baca coba sama-sama Ibu ya, dengan meringankan huruf dalnya atau qalqalah pada huruf dal di sini. Jangan qadr tapi qadr gitu. Ya, baik. Ya, hati-hati, kita pertama akan ketemu dengan inna, kemudian na-nya ketemu dengan hamzah. Ya di situ ya, perhatikan per hukumnya. Baik, 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya gitu, lembut. Nggak usah ingin didengar sama orang. Ya, biar orang bisa tahu saya benar qalqalahnya enggak. Itu udah mah qalqalahnya tipis, qadr. Ketika kita baca lam yalid wa lam yulad, itu nyaris enggak kedengeran tapi nyaris enggak kedengeran. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ini lebih tebal, ini tipis. Nah, di Al-Qadr itu adalah apa namanya? Ya, apa tadi itu Bu? Qalqalah sugro. Baik, kita teruskan ke ayat 2. Saya akan cepat aja Bu ya, karena saya khawatir ini nggak cukup. Ini saya sengaja buatkan modulnya supaya bisa dipelajari di rumah ya, untuk diperdalam di rumah. Nah, baik, kemudian ayat 2. Wa ma adraka. Nah, di situ yang pertama apa Bu? Majaiz munfasil. Wa ma ad ya. Wa ma ad. Nah, di situ qalqalahnya apa? Qalqalah sugro ya. Kemudian Lailatul Qadr. Nah, di situ idhar qamariyah. Ustaz, ibu-ibu yang benar alif lam qamariyah atau idhar qamariyah?
Sama aja boleh. Silahkan pakai istilah yang mana juga boleh. Tetapi yang lebih alamiah, artinya yang lebih bisa diterima oleh kalangan banyak, bisa jadi alif lam ini hanya istilah di lokal saja. Tapi kalau misalkan supaya diterima lebih halayak banyaknya, nama aslinya adalah idhar qamariyah. Kenapa disebut idhar? Karena jelas. Apa yang jelas? Lam ta'rifnya itu terbaca. Alif lam itu disebutnya lam ta'rif Bu itu. Ya, lam ta'rif atau lam ma'rifah. Al-Qamariyah Asy-Syamsiyah, Al-Qamariyah Asy-Syamsiyah gitu ya. Ibu tahu kenapa disebut Qamariyah dan Syamsiyah? Qamariyah itu apa Pak Dwi artinya? Bulan. Kalau Syamsiyah? Matahari. Kenapa disebut itu? Karena dia kelihatan jelas. Kelihatan jelas apanya? Yang kelihatan apanya? Jadi kalau lam Qamariyah lamnya terdengar, kalau nama Syamsiyah lamnya tidak terdengar. Langsung kepada makhluk. Nilai filsafatnya apa Bu? Nilai palasifahnya? Diibaratkan bunyi lam ta'rif itu adalah bintang atau planet. Ketika bulan yang bercahaya, qamar, maka bintang dan planet itu terlihat. Ketika matahari yang bersinar, bintang kelihatan nggak Bu? Tapi sebetulnya ada nggak bintang itu? Di siang hari ada bintang? Ada. Nah itu maksudnya kenapa disebut Qamariyah itu yang bersifat seperti bulan, ya. Syamsiyah itu yang bersifat seperti matahari. Lam ta'rifnya, huruf lam yang dibacanya itu ibarat bintang atau planet, ya. Ketika bulan yang bercahaya maka dia kelihatan. Ketika matahari yang bercahaya maka itu nggak kelihatan, nggak kedengeran huruf lamnya. Ya seperti itu ya. Baik. Nah ini bisa sebagai Bu tambahan hasanah ya untuk mengajar, dan ini menarik sekali untuk apalagi anak-anak. Oh iya ya seperti itu ya. Ternyata ulama kita sangat cerdas gitu ya. Oke. Kemudian nah itu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr tadi kita sudah bahas Bu ya. Nah, kita langsung ke ayat ketiga. Ayat ketiga, di situ Ibu khairu atau khairu? Khairu. Coba Ibu kha. Ibu kalau mau ikut apa yang diajarkan sama Syekh Husni jangan manyun ya. Kha, karena kata Syekh Husni itu yang manyun itu cuma huruf wawu saja. Wa itu pun ketika dia mengucapkan hurufnya. Kan gini, Ibu ketika kita membaca huruf yang berharokat, kita tuh membaca pertama hurufnya, yang kedua harokatnya. Ya, pertama adalah huruf, misalkan gini, ada huruf wawu berharokat fathah. Kita baca hurufnya dulu kan Bu ya. Kemudian kita harokatnya baca wa, gitu kan ya. Sama juga seperti misalkan sin yang berharokat fathah, kita baca hurufnya dulu sa, baru kita harokatnya kita baca, kan gitu ya. Baru huruf, baru fathah, kan gitu ya. Nah Ustaz kalau misalkan huruf wa gimana, apakah wo? Enggak, wa harokat nggak ada yang manyun kecuali dhammah. Ya, harokat nggak ada yang manyun kecuali dhammah. Maka ketika ada huruf waw berharokat, hurufnya dulu kita ucapkan kemudian wa, gitu ya. Wal asr, wama. Jadi enggak ketika kita nyebut wama Bu ya, enggak wama. Memang ada manyunnya tapi enggak maksimal. Wa ma adraka ma lailatul qadr, gitu ya. Nah itu Ibu khairu, maka jangan khairu tapi khairu. Gerak mulutnya itu bukan manyun, tarik manyun, misalkan gini khairu, tapi khairu.
Beda nggak bu bunyinya? Coba kita perhatikan ya, antara kha dengan ho. Kha, ho, yang satu nggak dimanyunkan tapi dimangapkan, yang satu dimanyunkan. Kha, ho, beda nggak? Beda ya. Nah kalau kata si Hanofa itu ya, kalau kata si Hanofa ruang atau apa, zauk ya, bukan zauk, apa tuh? Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama tuh zauf ya. Zauf itu sama ini tuh, itu ibarat kalau kita salah apa namanya tuh, salah titik atau salah, kalau saya Hanofa sebutnya salah titik ya. Kalau salah titik itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Gitu Bu ya. Seperti ini ya, kalau kita ketuk di sini gini beda nih. Kalau kita salah ketuk, salah titik itu akan beda. Maka ketika rongga itu kan kosong ya, rongga itu kosong, itu dia bunyinya itu sesuai gerak bibir di sini. Dia kalau misalkan i u o, beda gitu ya. Nah maka kalau misalkan kita salah untuk apa namanya, menggerakkan, memposisikan bibirnya, itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Misalkan seperti Allah dengan Allah, itu kan beda. Allah, 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 itu kan beda. Gitu Bu ya. Maka di sini khairu juga seperti itu. Khairu dengan khairu, gitu ya. Tapi di sini khairu. Khairu ya. Khairu. Kemudian di situ min al. Ya. Khairum. Coba Ibu di situ coba. Khairum min. Satu-satu Bu ya. Ingat Bu, gerakan bibirnya kayak gini Bu ya. Pertama buka kha, kemudian kita rahangnya kita rendahkan, khai, kemudian kita manyun karena ro-nya berharokat dhamma. Khairu, kemudian ketemu apa? Mim. Khairum. Coba Bu. Khairum. 1 2 3. Khairum. Nah. Gitu Bu ya. Jadi kalau kita baca misalkan gini Bu, in kuntum, mana itunya? Ibu kalau kita baca in kuntum, 1 in, bibirnya sama atau gerak-gerak Bu? Gerak-gerak bibirnya. Pertama dia hamzah ketemu dengan nun, dua-duanya sama-sama huruf tipis. Huruf tipis itu cenderung bibir itu, wajah itu berseri-seri ya. Ketemu dengan domah. Ku, jangan masuk dulu ini, Bu ya. Jangan masuk dulu nun. Ku manyunnya dilepasin aja ya. Ustaz nanti takutnya rerenyohan ngejebengan, enggak. Ku, coba Bu. Ku. Kemudian di sini masuk apa? Nun, enggak boleh manyun. Coba Bu, kita masuk kemudian sampai sini dulu ya. Ku. Sama-sama. Ku. Kemudian kita masuk apa di sini? Ta-nya apa? Doma, harus manyun ya. Jangan mimnya jangan dibaca dulu, sampai ta dulu. Coba 1 2 3. Tu. Mimnya jangan dulu ya. 1 2 3. Tu. Nah gitu ya. Baru kita ke mim. Mim boleh manyun? Nggak boleh ya. Maka mim itu nggak boleh nggak boleh, tapi kita bacanya suka kayak gimana? In kuntum. Ya harus jadi in kuntum gitu ya. Coba 1 2 3. In kuntum. Nah
Satu kali lagi. Kuntum. Nah, begitu juga dengan khairu ya. Khairum min ya. Nah, jadi jangan khairum min. Nah, khairum min. Kita malah turunnya gini. Saya lebih detail lagi ya, ibu-ibu. Khairu kan gini Bu, ibu ya, khairum min. Di sini karena kita dihadapkan dengan domatain bertemu dengan mim, ya Bu ya, maka dia seolah-olah dia mimnya jadi dua, ya Bu ya. Gitu. Kadang kita ketika kita baca khairum min ini, di mim pertama kita tuh masih manyun, di mim keduanya kita baru turun. Nah ini yang kurang tepat. Bukan kurang tepat, mungkin dia memang gak tepat. Khairum min khairum. Nah kita kejebak sama ininya. Khairu, kita kasih dulu domahnya, ibu ya. Kita kasih dulu domahnya, tapi ketika sudah masuk mim, datar dua-duanya. Khairum min, jangan khairum min. Ya, khairum langsung khairum min. Nah, gitu ya. Baik, cukup. Ya. Khairum min. Nah, kemudian di situ Bu, khairum min ini apa disebut istilahnya Bu? Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim ya. Suara tanwin dilebur ke huruf mim disertai dengung dua harokat. Ustaz, apakah boleh lebih daripada 2 harokat? Boleh, 3 boleh. Ya, 4 boleh. Tapi jangan terlalu panjang, Ibu ya. Nah, oke, kemudian di sini kita min alfi. Nah, kalau min alfi di sini apa Bu? Idhar halki. Nun sukun bertemu dengan hamzah ya. Nah, di sini alif, maksud alif di sini adalah bukan alif, dia itu adalah hamzah. Gitu ya. Dibaca jelas tanpa mendengung ya. Kalau yang hakiki itu yang jelas-jelas itu dia tidak ini gitu Bu ya, tidak harokatnya satu dan tidak ada dengungan, dia dibaca asli min alfi, langsung aja ya, min alfi. Kemudian syahr. Nah, Ibu, syahr atau syahr, syahr atau syahr, selama ini Ibu bacanya yang mana? Huruf sin, huruf H, qalqalah bukan? Ya, bukan. Min alfi syahr. Karena kita dari awal Pak sudah dibuai itu, sudah di apa namanya dibiasain Lailatul Qadar min alfi apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu apa Bu Isa? Qalqalah dua-duanya ya Bu ya. Qalqalah, kemudian kita ketika ke syahr itu kita malah ikut qalqalah, ini jangan. Ya. Syahr. Jangan syahr. Enggak ya. Tapi bunyiin dulu huruf H-nya. Coba Bu. Huruf H-nya. Huruf sinnya jangan dulu. Coba Bu. Kalau huruf, aduh ya saya gimana kalau pakai istilah huruf H kecil ini ya. Yang benar Bu, istilahnya gini. Ada huruf H itu ada 2. H aqso halki dan H wastu halki. H aqso halki itu adalah yang bulat, yang itu ada di situ Bu ya. Yang H wastu halki itu yang seperti jim ya Bu ya. Nah, sekarang kita H-nya yang bulat. Coba Bu.
Itu huruf H. Huruf H-nya huruf H aqsa halqi, ya, atau tenggorokan paling bawah. Sekarang tenggorokan tengah, H-nya seperti apa? Coba Bu. Kemudian huruf H tapi dia pakai tenggorokan atas, namanya kha. Ya, silakan Bu. Ya, sekarang ke bawah, ke tengah, ke bawah, ke bawahnya lagi. Itu namanya Pak Dwi pasti tahu Pak ya. Saya pernah dulu Bu, saya waktu itu di bagian pramuka di pesantren saya itu pramukanya aktif banget. Jadi ketika itu tuh pakai suara diafragma itu Pak ya. Itu suara hentakan itu di bawah pita suara, tapi tetap yang membunyikan pita suara. Ya Bu ya, yang membunyikan pita suara, tapi gitu ya, itu diafragma. Kalau pakai suara tenggorokan dia nggak akan kuat. Nah, ada bunyi H itu asalnya dari diafragma. Apa itu? H. Ya Bu ya, pernah nggak baca alaihim, pernah nggak? Ya. Nah, sedangkan huruf H itu ada 4 tadi. H biasa ya, dengan H menghentak. Nah, H yang bulat itu H yang biasa. Seperti hanya misalkan kita oh ini harus ya. Oh, hampa terasa dengan hampa, beda sifat gitu ya. Kalau kata Syekh Lailul Fadli itu, kalau kita mengucapkan huruf H dengan hentakan yang lebih, nanti dia akan mengubah sifatnya yang dari hams ya, itu jadi jahar. Yang tadinya lembut itu jadi tegas gitu. Tetapi kalau misalkan ada juga sih yang melafalkan H dengan ya monggo silahkan gitu ya, silakan. Yang namanya ilmu itu kan sifatnya zonni. Zonni itu artinya apa Bu? Sifatnya itu masih debatable. Gitu Bu ya. Baik. Nah, maka di sini sahar, Ibu ya, kita bunyikan dulu huruf H-nya, jangan sahar bacanya. Nah, syahrin harusnya kan Bu ya, tapi kita ini di ini. Kita baca dulu dari shin ke H dulu, ya Pak ya. Kita baca dulu dari shin ke H. Coba Bu, syah. Baru bunyikan ro-nya. Syah. Seperti gini. Coba Ibu. Idza jaa nasrullahi wal fath atau wal fath. Huruf ta itu memang tidak punya hams. Tidak punya qalqalah, tapi dia punya hams. Artinya dia mendesiskan apa ya? Wal fath. Ya. Jadi jangan wal fath aja, wal fath hanya kelewat, nggak boleh. Wal fath. Ya, ini juga sama min alfi, karena ada juga Bu yang bacanya khairum min alfisyah. Khairum min alfisyah. Loroknya mana? Khairum min alfisyah. Ya, syah. Jadi jangan syahar tapi syah. Ya, syah. Kita hembuskan dulu yang ini, syah, baru kita ro-nya kita keluarkan. Syah. Ya, coba Ibu, kita baca min alfi syahr ya. Kita baca dari khairu ya. Pelan-pelan aja Ibu, karena kita ketemu dengan idgham bi gunnah ya. 1 2 3. Khairum min alfi syahr. Ya, syahr. Ya, syahr.
Ya, jangan lupa digetarkan huruf ro-nya, ya. Baik. Kemudian kita ke ayat berapa? Ke ayat 4. Di situ hukumnya adalah mad wajib muttasil, ya. Nah, Ibu, ketika kita baca tanazza, coba Ibu tanazza di situ jangan digunakan. Saya di sini banyak sekali, bukan banyak, sering tanazzalul, karena memang enak banget sih itu untuk digunakan, tapi nggak boleh digunakan. Tanazzalul, ya, ya, tanazza di sini, tanazza, ada syaddah di situ, ya. Ada syaddah. Selain huruf nun dan huruf mim yang bersyaddah itu tidak boleh digunakan, tapi harus dinabarkan, dihentakan. Tanaz nggak boleh tanazza, tapi tanaz harus ada hentakannya. Tanazzalul, ya. Tapi tidak boleh didengung. Tanazzalul langsung aja, nggak boleh tanazzalul, nggak. Tanazzalul Nah, di situ baru kita ketemu dengan mad wajib muttasil, ya. Tanazzalul malaikatu. Nah, mad wajib itu saya ada Bu di buku tajwid karangan Imam Jarkashi itu, tapi yang edisi dulu ya Pak ya. Kalau yang edisi yang sekarang Allahu alam, ya. Soalnya saya pernah lihat, oh ini edisi baru nih. Kalau edisi dulu itu ada sampai 12 pun itu bisa, asal kuat nafasnya, panjangnya gitu Bu ya. Untuk mad wajib itu bahkan ada yang sampai 12. Ya, itu sekali lagi Bu, itu perbedaan seperti itu tidak perlu di ini. Yang jelas yang paling banyak itu misalkan maksimalnya 6, kita 6 aja gitu ya. Baik. Siap Bu? 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dah. Ya. Jadi malaikatu warna gitu ya. Warruhu fi. Coba warru. Nah, di situ Ibu gini, saya kasih rumus ya Bu ya. Ini sebetulnya sudah sering saya kasih rumusnya, tapi nggak apa-apa, kita update aja lagi ya Bu ya. Rumus nabar di sini ya. Rumus nabar. Rumus nabar. Maksud nabar teh apa ya? Nabar, hentakan ya. Rumus nabar. Di sini ada huruf mim dan huruf nun. Di sini sisanya. Ini gunnah. Ini nabar. Nah, gitu Bu ya. Setiap ada huruf selain nun dan mim, apapun itu hurufnya, tapi dia bersyaddah, maka kita harus hentak. Jadi bukan waruhu fiha, enggak, warru, harus ini ya. Seperti waladhdallin, waladhdallin. Fa idza ja'atis shakhah. Gitu ya. Harus gitu. Itu namanya lembayan gitu ya. Nah, kecuali huruf mim dan nun nggak boleh. Alif lam mim nggak boleh. Alif lam mim langsung ya. Tidak seperti alif lam waladolin, waladolin. Fa idza ja'atis shakhah, fa idza ja'atit tom. Coba tomah atau tomah. Itu di surat apa Bu Ica ya? Yang fa idza ja'atit tommatu itu tuh. Abasa Bu ya, dia abasa ya. Nah, itu kan gitu. Yang satu fa idza ja'atis shakhah,
Yang ini faida jaati tommah, nggak boleh tommah, nggak boleh. Gitu Bu ya. Pokoknya selain huruf mim dan nun nggak boleh ini guna, selain itu nabar semuanya. Ya, setiap ada huruf selain mim dan nun bertasdid nabrohkan, nabarkan, ya, dihentakkan. Ya, baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Nah, rabbihim, ya, rabbihim ada, jangan rabbihim. Rabbihim memang masuknya ada Bu, rabbihim, tapi enggak, ini harus lebih kuat lagi, rabbihim, ya. Kemudian rabbihim mikul, ya, kulli amr, ya. Coba Ibu, amr atau amr? Susah nih. Huruf mim, Bapak Pak Dwi, huruf mim qalqalah bukan Pak Dwi? Bukan, ya. Berarti harus gimana Bu? Amr, ya. Usahakan jangan ada hentakan. Maka gimana Bu? Kalau kita masih rentan untuk menghentak, untuk memantulkan, ya, amr lagi gitu. Gimana misalnya, ya, harus pelan-pelan berarti, ya. Temponya dipelanin, ya. Min kulli amr, ya, min kulli amr. Habisin dulu ya. Tapi gini Ibu, huruf mim huruf apa Pak? Huruf bibir, ya. Habisin dulu huruf mimnya, habisin dulu bunyinya, tetapi jangan dulu dilepaskan bibirnya. Paham nggak Bu? Kalau kita menghabiskan bunyinya, kemudian kita melepaskan bibirnya, maka akan timbul pantulan, ya. Amr. Kalau kita slow motion ya Bu ya, amr. Nah, ya, maka jangan dilepaskan dulu. Dilepaskannya itu lalaunan. Ini dilepasin, huruf ro masuk. Amr, ya, min kulli amr. Lepas ro masuk, ro keluar. Ya, kalau kita lepas dulu baru ro dikeluarin, amr. Kalau ini bersamaan, amr. Kalau belum bisa, temponya harus pelan dulu ketika kita berada di sana. Ya, jangan terburu-buru saat baca Al-Qur'an. Ibu, kita mulai deh Bu ya. Membaca Al-Qur'an itu kita mulai kayaknya IJK tuh harus beda deh Bu ya, baca Qur'annya gitu. Kalau dulu kita baca Qur'an itu kuantitas yang kita kejar gitu, sekarang mah kualitas aja deh Bu ya. Ayo sama-sama. Ya, kalau kuantitas kita, pokoknya saya setiap sholat harus dari ain ke ain aja ya. Kalau kita nerabasnya sambil nerobos, ya ngapain? Gitu Bu, gitu. Ya, ya kita itu Bu, kalau kita ngejarnya kualitas itu nggak mesti banyak. Ya, banyak oke, bagus, tapi kaidah jangan di nomor dua kan, gitu Bu ya. Nah, gitu kita muter-muter satu ayat itu, tetapi kita mempelajarinya, kita menyesuaikan lisan kita atau jauh kita dengan ayat itu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa gitu ya. Basmalah aja misalkan, Bismillah tuh, katanya nggak boleh Bismillahirrohman, tapi saya untuk Bismillahirrahmanirrahim itu kok sulit banget. Ibu di situ nggak geluk di situ, itu Bu, itu menurut saya lebih, karena menjalankannya dengan ilmu. Seperti itu ya. Tapi ya jangan ngadeluk bismillah sepoe-poe atuh. Sama jabut, nggak boleh. Maksudnya gitu loh Bu ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, ibu dan saya itu zamannya nggak terlalu berbeda jauh Ibu ya. Kalau mungkin zaman sekarang, anak-anak sekarang itu mereka nggak ngerasain kayaknya. Dulu setiap Ramadan itu kita bener-bener fastabiqul khairat itu. Dirinya nggak sebar ayat, atau udah pernah kan Bu, kita terutama di tahun 90-an ya, tahun 80-an itu tuh pernah kita fastabiqul khairat kayak gitu.
Dan bener kerasa loh ketika aduh sih itu nggak hampir hatam, saya masih di juz berapa gitu, itu bener. Nah sekarang Bu ya, untuk kalangan awam seperti saya kayaknya jangan seperti dulu deh gitu. Jangan, oke kita punya hancah hatam, tapi nggak perlu lah kita ngejar ini. Akhirnya apalagi kalau misalkan kita cheating itu Bu ya, cheating nges ayat sabaraha didinya nges juz 15, wah saya mau juz 15,5 padahal macam-macam acan. Itu ayat cheating tuh ada yang kayak gitu untuk memanas-manasin, ya nggak boleh juga gitu Bu ya. Nah kita mulai pula dari kuantitas kita ke kualitas gitu ya. Untuk melatih seperti tadi harokatul fahmi ya, pergerakan bibir itu di ini Bu gitu ya. Kalau kata Syekh Husni, kenapa sih harus seperti itu? Karena Rasulullah itu saat melafalkan domah beliau itu manyun. Karena Rasulullah itu saat melafalkan wawu beliau itu manyun. Karena Rasulullah itu saat melafalkan kha beliau itu mangap. Kho ya Bu ya, kha bukan kho, enggak gitu. Kata Sehus, nih saya menisbahkan ke beliau saja karena saya nggak belajar langsung ke guru yang bersanadnya. Itu Bu ya, baik. Nah tapi insya Allah kita akan undang Bu sekali-kali Bu ya, Sehus nih aja lebih jauh Bu dari Purwakarta. Ya baik. Al-Fisya, kemudian kita ke salamun ya, ke ayat 5 ya. Nah ya, salamun. Nah Ibu, setiap mad tabi'i ya, setiap mad tabi'i dibaca 2 harokat, nggak boleh lebih. Kalau lebih itu masuknya apa namanya Bu? Bukan. Apa kesalahan dari Ibu itu apa Bu? Lahan. Ibu ini harus tahu Bu ya. Pak Dwi mungkin masih ingat Bu, ini Pak Dwi dulu paling rajin banget Ibu dulu. Ya, saya kalau ngajar itu harap-harap cemas. Karena beliau dulu ngajarnya pakai ngajinya dulu sama-sama di masjid itu masih pakai baju loreng. Pak ya, saya ingat Pak ya, tahun berapa itu ya? Tahun berapa dulu Bapak masih aktif ya Pak ya? Sampai alhamdulillah ini istiqomah Bu ya. Nah, tadi apa Bu? Lahan ya, coba lahnun itu adalah kesalahan, atau yang lebih ini dipanggil lahan ini kesalahan saat kita membaca Al-Quran. Ada lahan jali, ada lahan khofi. Yang ini fatal ya, fatal ini ringan ya. Kesalahan fatal dan kesalahan ringan ya. Kesalahan fatal kita bisa berdosa. Kesalahan ringan, tapi ingat kita memang tidak berdosa, tetapi tetap itu adalah kesalahan gitu ya. Kenapa kita berdosa Ibu ketika melakukan lahan jali? Karena kita akan berpotensi menyesatkan orang lain. Ya. Saya ingat dulu Bu waktu kelas 1 di pesantren, tapi waktu itu setara kelas 1 SMA mungkin saya waktu itu ya. Itu saya dikasih sebuah kisah. Ketika itu ada perwakilan dari kerajaan luar, ketika itu mau menemui Amirul Mukminin gitu ya. Nah ketika itu bahasa Arab, tulisan Arab ini tidak seperti tulisan Arab sekarang ya. Dulu belum ada titiknya ya. Harokat ini tuh kayak fathah, doma itu belum ada ya. Jadi kalau misalkan yang baru ada titik itu apa, huruf ba aja yang baru ada titik ya. Nah jadi kalau misalkan lam yalid walam ini tuh titik belum ada, ini belum ada, gimana bacanya coba Bu ya. Nah dulu seperti ini kan perkembangan. Nah dulu ada delegasi dari kerajaan lain yang mau menemui Amirul Mukminin. Saya alam lupa lagi apakah Amirul Mukmininnya tuh zaman yang jelas kalau Amirul Mukminin istilahnya itu dari zaman Sayyidina Umar ke sini. Soalnya Abu Bakar itu dipanggilnya bukan Amirul Mukminin Bu ya.
Abu Bakar itu dipanggilnya Khalifatu Rasulillah. Kalau Amirul Mukminin, istilah Amirul Mukminin itu dari Sayyidina Umar ke sini. Gitu ya. Nah, ketika itu delegasinya itu dipegat dulu sama ajudan kan gitu ya. Nanti dulu saya akan kasih tahu dulu khalifah apakah diterima atau tidak. Kemudian sambil menunggu datanglah pesan itu dengan tulisan. Tulisannya seperti ini. Nah, coba ibu baca apa? Apa baca coba? Ya, coba baca apa? Nah, ini ternyata si ajudan itu salah persepsi. Kita tulis dulu di sini ya. Harusnya pesan itu bunyinya seperti ini. Ya. Akbilhu, dia persepsinya malah gini. Yang ini terima, yang ini bunuh. Ini lahan. Bisa menyesatkan nggak Bu? Bisa menyesatkan. Maka hati-hati dengan lahan atau kesalahan fatal saat membaca Al-Quran, gitu ya. Coba yang harusnya disuruh masuk ini malah dibunuh. Ya Bu ya. Gitu. Ini namanya lahan ya. Kesalahan baca atau kesalahan persepsi nanti orang yang mendengarkannya. Oh, ternyata gini ya. Silakan Ibu, nanti saya akan arahkan nanti untuk menggunakan modul itu di rumah bagaimana Bu ya. Saya ingin ini dulu Bu ya. Bapak Pak Dwi pasti sudah hafal surat Ad-Duha Pak ya? Nah, insya Allah ya. Di surat Ad-Duha itu ada satu ayat yang bunyinya coba Bu kita baca surat Pak Dwi, boleh nggak saya dengar Pak Dwi baca surat Ad-Duha? Jika berkenan loh ya. Coba Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Ya. Wadduha wal-laili idza. Surat keberapa ya? Surat Ad-Duha. Nah itu. Coba Pak silakan baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yuhyiika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak, jazakallah khair. Ya, di situ ada penggalan ayat wala saufa yu'tika. Ibu ya, wala saufa yu'tika. Waktu itu Bu, saya masih ingat di Masjid At-Ta'awun. Di Masjid At-Ta'awun beliau ngimamin sholat tarawih. Bacanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, laknya panjang. Ya. Ada dua lam di sini, Bu. Ada lam dibaca pendek, ada lam dibaca panjang. Fatal, Bu, ini. Fatal. Ya. Harusnya apa? Harusnya diulang lagi.
Ya, nggak boleh. Harusnya wala saufa yu'tika. Dia bacanya wala saufa yu'tika. Artinya yang ini, dan benar-benar Allah akan memberikan kamu. Kan gitu ya. Yang ini, dan Allah tidak akan memberikan kamu. Ini adalah, makanya di situ kenapa bisa menyesatkan informasi. Gimana kalau misalkan ada orang non muslim tapi dia paham bahasa Arab, Ibu ya, oh jadi Allah tuh nggak akan ngasih ya. Di sini tentunya janji Allahnya adalah wala saufa yu'ti gitu. Tapi ini bacanya wala saufa yu'ti. Nah ini Bu ya. Nah ini walaupun dia salah bacanya yang harusnya baca pendek tapi dibaca panjang, dia salahnya jali. Ya Bu ya. Fatal. Berdosa tidak? Berdosa. Jika, nah di sini ada pendapat berdosa jika ada orang yang kena dampak. Ya kalau nggak ada dampak ya syukur-syukur nggak ada dampak. Ya, kalau ada dampak tuh gimana misalkan Bu? Ya seperti tadi Pak ya, Bu ya. Ada orang non muslim awam tapi pinter bahasa Arabnya. Dia salah ngambil informasi dari bacaan kita. Kan bisa saja terjadi Pak kejadian seperti itu. Nah, berdosa apabila ada orang yang kena dampaknya. Tapi nggak apa-apa kalau ma'fu anhu ya diterima. Tapi ya kita kan nggak tahu Bu ya yang kena dampak siapa gitu. Apakah ada atau tidak yang terkena dampak. Maka di sini kita harus hindari lahan-lahan jali seperti ini, gitu Pak ya. Nah, tapi kalau yang tadi misalkan Lailatul Qadar itu mah lahannya hofi. Ya Bu ya. Atau min alfi syahr itulah hanya hofi. Tapi tetap walaupun hofi dia kesalahan harus dihilangkan. Ya harus diminimalisir gitu ya. Baik. Bapak, Ibu, mohon maaf ya saya tidak bisa ini karena memang itu adalah prerogatifnya Ustadz Dendi ya Bu ya. Nanti saya nggak mau mengganggu pola Ustadz Dendi nanti. Nanti insya Allah dengan Ustadz Dendi surat Al-Qadar lagi gitu ya. Nah ini hanya mengisi waktu saja daripada diliburkan kan Pak ya. Kalau kata Pak Kiai saya itu adalah faslun farik minal kabair ya. Kelas yang dibiarkan kosong begitu saja itu termasuk dosa besar gitu ya. Nah tapi Ustaz berarti kalau ada kan bahasanya gitu, kalau ada kelas yang dibiarin kosong begitu saja artinya masih ada yang mampu untuk mengisi kan gitu Bu ya, atau masih bisa untuk dilaksanakan kegiatannya. Tapi ini malah dikosongkan kelasnya. Menurut Imam Jarkashi itu adalah minal kabair, satu dari bagian dosa-dosa besar ya. Maka kita berusaha untuk menghindari itu. Nah ini Bapak Ibu, nanti yang belum dapat nanti silahkan ke kantor Bu ya. Nanti saya akan cetakan. Ini di sini setelah kita membahas yang ini ada catatan khusus Bapak ya. Catatan khusus kesalahan dan kesalahan umum atau evaluation checklist. Nah di situ pengucapan akhir ayat Al-Qadr itu dilatih ya Bu ya, dilatih ya. Kesalahan yang sering ini dilatih lagi di situ ya. Kemudian membedakan huruf to dan ta, silakan di situ Ibu latih ya. Malpo la'il dengan mat la'il faj dengan malpo la'il faj. Huruf to dia akan mangap dulu, malpo la'il faj. Huruf ta dia nggak akan mangap, mat la'il faj, malpo la'il fajr ya, malpo la'il fajr. Walaupun itu kolkolahnya kecil, tetapi huruf to-nya harus diucapkan aslinya, malpo la'il fajr. Ya, Ustadz itu kedengarannya kok agak tebal ya. Gini Bu, ketebalan setiap huruf walaupun itu misalkan gini Bu ya, judulnya qalqalah sugro. Tapi hurufnya di sini ada berapa? Toko baju, toko bejad. Ada berapa tuh? Setiap huruf itu punya karakter sendiri. Huruf to dia akan memantulkannya apakah lebih besar dari huruf dal? Iya. Karena huruf dal itu huruf tipis ya Bu ya.
Sedangkan huruf to itu huruf itbaq, huruf lengket dia. Ya, maka dia akan berbeda pantulannya. Jadi nggak sama tipisnya gitu ya. Jadi matla'il fajr, matla'il fajr gitu ya, bukan matla'il fajr, enggak, tapi matla'il fajr. Nah itu latih ibu ya, perbedaan antara to dengan ta. Kemudian membedakan hamzah dengan ain ya, antara malto. Nah ini saya dengar tadi Pak Dwi ainnya sudah mandep ini ya. Gurunya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, dulu Pak ya, saya Pak ngebahas ain ini Pak ya berapa sesi Bu gitu. Jadi ain itu bukan khaysum, ain itu adalah halki. Jadi nggak boleh matla'il fajr, enggak, tapi dari sini keluarnya ke bibir bukan ke hidung. Ya tadi alhamdulillah Pak Dwi sudah mabruk Pak Dwi ya, barakallah ya. Sudah kedengar tadi ya. Tadinya saya mau langsung apresiasi tapi nggak boleh motong ayat saya Bu ya. Nggak boleh motong bacaan. Nah seperti itu Bu. Ain itu dilatih di sini ya. Antara matla'il dengan matla'il ya. Matla'il dengan matla'il ya, matla'il fajr dilatih. Nah di sini latih yang udah bisa alhamdulillah, yang belum latih terus Bu, latih terus ya. Dan saya ini kan Bu ya, saya kasih tahu Bu ya, pada masa latihan itu ada dinamikanya. Saya kasih tahu aja dinamikanya apa. Dinamikanya memang yang bisa lancar begitu saja, ada yang juga itu dengan emosional, bisa gondok, bisa Bu itu. Benar Bu, itu sampai gondok, tapi nggak apa-apa gitu. Itu bisa kesel saya misalnya gitu, ribet gitu. Benar Bu, tapi nggak apa-apa. Ya, kita bayangkan aja malaikatnya lagi seserian lihat kita. Ya, kita gondok benar Bu itu. Ribetnya baca Quran teh harus kayak gini, ribet. Tapi kita sambil ngejalanin itu Bu. Enggak sambil ninggalin, kita sambil ngejalanin, ribet banget ya. Asli Bu, saya ngalamin itu. Ya, tapi terus alhamdulillah gitu terus gitu ya. Kemudian nah di sini Bu metode latihan ya, saya kasih tahu juga di situ yang keempat, metode latihan atau pengajaran secara mandiri Bu ya, maksudnya yaitu yang pertama talaki dan musafahah ya. Talaki musafahah itu nggak mesti datang ke orangnya langsung Pak ya, karena memang kita terbatas ya, bisa jadi mungkin kita bisa orang yang bersangkutan yang kita mutalaki kepada beliau nggak bisa. Sedangkan kan kita nggak boleh menunda-nunda kebaikan. Apa dah sekarang zaman sudah berbeda ya Bu ya, YouTube ada ya Bu ya, MP3 ada. Nah di sini talaki atau musafaha itu dengan mendengarkan kita setel di situ ya, kemudian pilih qorinya siapa yang cocok dengan kita. Kalau saya sih Misari Rashid. Ya, kalau Ibu tentu dengan yang berbeda-beda ya. Nah, di situ bolak-balik dokok dengerin aja per ayat, kita baca lagi per ayat, kita ini lagi. Harus seperti itu Bu. Yang pertama, yang kedua, latihan fokus. Kalau dulu Bu saya latihan itu Bu, ya. Itu masih belum pas saya mau beli waktu itu beli MP3 mahal banget. Akhirnya saya hanya bisa kabedag itu, Bu Ica, kabedag itu apa ya? Hanya bisa kabedag itu Pak, saya beli dulu. Itu saya beli dulu Bu. Ibu kalau pernah ke Jatinangor itu ada pasar Unpad deket di Jatinangor itu Bu ya. Dulu belum ada ITB, dulu masih Unwim di sana. Unwim, Unpad, ada pasar Minggu di sana tuh. Saya di situ dapat apa namanya, nyari-nyari itu. Karena waktu itu saya disuruh sama Ustadz Dirsal, coba Hasan kamu nanti beli Walkman. Harganya itu ada tuh saya lihat di Unpad ada yang bekas katanya gitu. Oh iya, saya nyari di situ Bu. Ustadz Dirsal orang Aceh, mantap banget Bu itu. Tahsin saya ke beliau itunya. Nah, saya nyari-nyari, saya dapat Bu, mereknya tuh Aiwa, mereknya tuh. Warna putih hitam ya Bu ya. Itu masih bagus Bu itu. Saya belinya berapa waktu itu lupa lagi. Saya belajar truk set. Sekarang mah nggak usah truk rewind lagi gitu Bu. Sekarang mah udah touchscreen Bu, udah enak. So, sekarang itu Bu ya. Coba
satu ayat tek gini. Nah, udah gitu baru nanti kita rekam sendiri. Kita belajar mengoreksi bacaan kita sendiri gitu ya. Kemudian latihan fokus waqaf. Ya, latih pengucapan konsonan ganda di akhir kata, yaitu yang qadar sahar amr itu ya. Diganti tadi, jangan sampai amr lagi, tapi harus amr. Amr. Ro-nya nggak kedengeran, Bu, amr. Dah, amr. Ya, ini Pak, ya ini kita harus bisa apa Bu? Amar ma'ruf, nahi mungkar, apa namanya? Al-amru, apa amr ma'ruf gitu. Amr. Harusnya kan ya kalau pakai di Indonesia kan ya amar ya Pak ya. Amar ma'ruf itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau ini kan amr ma'ruf ya. Jadi al-amr ma'ruf gitu, al-amru ya. Nah gitu ya. Jadi latihan fokus itu yang tadi. Kemudian pengecekan konsistensi panjang. Mad hanya dibaca 2 harokat saja ya Bu ya, tidak boleh lebih. Ustaz, tapi katanya huruf mad jaiz itu boleh 2 harokat. Boleh. Kalau mad jaiz boleh Bu ya. Tetapi kalau misalkan kita bacanya 2 harokat harus konsisten. Jangan sampai misalkan dalam satu ayat nih, dalam satu ayat ini ada 2 mad jaiz. Yang satu kita bacanya 2 harokat, yang satu kita bacanya 4, itu nggak boleh. Ustaz, lahan bukan enggak, lahannya enggak dapat. Tetapi adabul qiraahnya dapat Bu. Jadi adab membacanya itu yang kena. Gitu ya. Jadi sebutnya itu adalah su'ul adab atau adab buruk saat membaca Al-Quran. Seperti halnya misalkan seperti ini Bu. Ibu juga bisa berkesempatan jadi imam sholat kan Bu ya. Nah, imam sholat untuk mengimami perempuan lagi kan gitu Bu ya. Nah, saat ibu mengimami sholat, itu ada satu adab yang tidak boleh diabaikan, yaitu jangan sampai kita saat membaca saat rakaat pertama membaca surat An-Nas, saat rakaat berikutnya kita membaca surat Al-Falaq. Itu nggak boleh. Itu su'ul adab. Walaupun debatable, masih bisa diperdebatkan, itu nggak jadi masalah. Soalnya gini, kata waktu saya Ustadz Sohib, Ustadz Fajrin. Ya, saya Ustadz Sohib, Ustadz Fajrin. Saya lempar pertanyaan. Ustadz, saya ditegur apa? Ya, waktu imam tarawih kemarin saya bacanya gini-gini. Saya kena pelanggaran katanya. Pelanggaran apa? Su'ul adab fil qiraatil Quran gitu ya. Adab nggak baik saat membaca Al-Quran. Menurut antum gimana? Ustadz Fajrin jawabannya ketika itu, ya iya emang ada katanya gitu. Emang ada apa namanya tuh, ada keterangannya seperti itu. Nah, kalau Ustadz Sohib emang ada sih, ada sihnya. Ini keduanya Pak sama-sama jebolan Azhar Pak nih, satu angkatan ya. Iya sih, cuman kita mana dulu katanya, urutan yang mana dulu. Nah, apakah urutannya itu urutan turunnya surat atau urutan surat yang ada dalam mushaf? Kalau urutan turunnya Quran apa dulu Bu? Yang paling pertama Al-Fatihah dulu atau dulu apa? Al-Alaq dulu Bu ya. Nah itu. Terus gimana tuh? Anda jadi pusing ini. Ya udah, ente pusing aja, bagus kalau pusing ntar bisa cari sendiri. Ya seperti itu Bu lah. Jawaban mereka tuh selalu aja ngabuntut bangkong. Pak Dwi apakah tahu ngabuntut bangkong Pak Dwi? Ngabuntut bangkong itu jawabannya tuh ngegeje gitu, ujungnya tuh. Tapi itu kenapa Bu coba seperti itu Bu? Mereka tuh nggak kayak gitu tuh nggak sembarangan loh Bu. Katanya biar stay curious. Nah, jadi supaya tetap kita tuh penasaran. Dengan penasaran itu nanti kita akan gali lagi ya, seperti itu. Ngabuntut bangkong gitu ya. Baik. Nah, oke. Waktu itu ada yang kursus, dan memang beliau gigi serinya bermasalah. Ustadz gimana kalau gigi seri kan bermasalah, gigi seri saya ini bermasalah. Harusnya kan ini kan, tapi coba Bu kita kan kalau saya dulu ya
ngarahin beliau itu, zaman kan Bu sudah canggih sekarang itu ya, sudah canggih. Terus juga kita kan sudah ada juga Pak yang harganya itu terjangkau mungkin Bu ya untuk beli gigi palsu Bu ya. Nggak apa-apa Bu itu. Kalaupun misalkan berbeda dengan, saya nggak tahu Pak ya apakah nanti akan berbeda atau tidak hasilnya. Paling tidak Bu, ikhtiar kita sudah optimal gitu ya. Jadi kita jangan sampai gini, ada Allah yang mengompongkan gigi saya. Enggak, justru harus kita sempurnakan itu. Ya Allah ingin kita ikhtiar lebih daripada itu, gitu Bu ya. Jadi jangan pikirnya saya ingin bacaan Quran saya sempurna. Maka ikhtiarnya adalah ya gigi saya harus saya perbaiki gitu. Yang udah nggak ada gigi serinya harus perbaiki. Yang udah nggak ada gigi gerahamnya, ya Bu ya. Apaan gigi geraham itu kan makhrajnya huruf dod, ya Bu ya. Maka ya sempurnakan, ikhtiarkan. Jangan dibiarkan Bu, jangan. Ya, jangan dibiarkan, ikhtiar ya Allah. Saya ikhtiar mau ngecek harga gigi geraham palsu berapa, gitu. Nanti saya akan gunakan saat baca Al-Quran saja, karena mungkin nggak nyaman itu silahkan, gitu ya. Tapi jangan sampai ada kekurangan kita biarkan begitu saja, enggak Bu. Selagi itu kan gini Bu ya, kaidah fikihnya itu kalau ada hal yang menunjang kewajiban itu menjadi sempurna, maka hal itu wajib. Itu Bu ada Bu ya kaidah fikihnya. Jika ada hal yang menunjang kesempurnaan kewajiban, maka hal itu menjadi wajib. Gitu. Gitu Bu ya. Maka kita sempurnakan ikhtiarnya. Itu saja Ibu yang bisa disampaikan. Ibu yang belum mendapatkan modul, silahkan atau misalkan mau buat teman, buat siapa silahkan Bu ya, kita cetak sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa itu Pak ya ngecek satu persatu, karena itu saya nggak mau mengganggu polanya Ustadz Dendi Bu ya. Nanti insya Allah Ustadz Dendi kita doakan Senin depan bisa bergabung lagi dengan kita gitu Bu ya. Gitu. Oh libur Senin libur Bu ya. Waduh saya nggak kenal libur hari tanggal merah apa sih? Oh iya, berarti kalau libur nasional kita libur ya Bu ya. Kalau libur nasional kita libur. Baik, itu saja. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.